Kemudian Islam yang prosedural yang hari ini masih diperjuangkan oleh HTI, ex-HTI, ex-EPI, dan lain sebagainya itu secara kelembagaan bisa dibubarkan. Tapi dalam konteks ideologi, ini kita sulit untuk membubarkan sebuah ideologi. Yang bisa kita lakukan adalah mengepung ideologi itu untuk mempersempit ruang gerak daripada berkembangnya ideologi-ideologi transnasional demikian. Itu yang tentang ideologi ya. Tadi Dr. Kiai Haji Ubaidillah mengatakan kita harus membubarkan ideologi. Saya rasa sulit itu Pak Dr. Ubaid ya. Yang kita bisa lakukan adalah ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh kesantunan, kita sebar luaskan. Kemudian kita masifkan di seluruh anak negeri kita agar ideologi-ideologi khilafah, ideologi-ideologi non-Pancasila yang berusaha dijajakan oleh Rizik Syihab CS ini, itu sempit ruang geraknya. Itu tentang Yai Ubed ya. Kemudian tentang hal reuni 212 kemarin ada yang menarik. Di mana Rizik Syihab tidak berani untuk mengkritisi Prabowo. Tetapi dia berusaha untuk mengadu domba Prabowo dengan Pak Jokowi. Bahkan dengan presiden, dengan wakil presiden Prabowo sendiri, yaitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dia ingin mempetakompli secara diametral antara presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh bangsa Indonesia melalui pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dengan mempetakompli antara wakil presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak presidennya yaitu adalah Bapak Prabowo Subianto, ini Pak Rizik Syihab ini melawan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang dimana Undang-Undang Pemilu itu di bawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, usaha adu domba ini berbahaya bagi perjalanan 5 tahun ke depan negara dan bangsa Indonesia, di mana kita telah bersepakat melalui pemilu, presiden kita adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka. Keduanya adalah dui tunggal yang dipilih secara demokratis oleh bangsa Indonesia yang harus dijaga kemuliaannya, yang harus dijaga kehormatannya oleh seluruh bangsa Indonesia yang secara mayoritas telah memberikan hak pilihnya dan mengangkat secara undang-undang dan undang-undang dasar mereka berdua sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak suka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, itu silakan saja siapkan calon 5 tahun ke depan, kita tanding lagi untuk coba apa yang atau siapa yang diusung oleh dia, apakah bisa memenangkan di dalam pertarungan pemilu yang akan datang. Kan yang didukung dia selalu kalah. Prabowo didukung Rizik kalah melulu. Sekarang kita didukung Rizik, Prabowo menang kan. Tetapi ketika sudah menang karena di belakangnya itu ada apa namanya pengaruh politis dan kenegarawanan dari Bapak Jokowi, itu sekarang Pak Rizik Syihab ini ingin mengadu domba, mempetakompli, seakan-akan apa namanya itu dia hanya mengakui Prabowo sebagai presiden tapi tidak mengakui Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Tidak bisa. Dia ngomong mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Jokowi, itu sama saja bohong. Kenapa? Karena Prabowo sebagai presiden kita yang terpilih sudah berkali-kali menegaskan bahwa akan melanjutkan hal-hal kebaik yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya Bapak Jokowi. Ada dalam hadis kan Nabi berkata, "Man ahabbani wa ahabba man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang mencintai aku dan mencintai orang yang mencintai aku, maka dia akan bersama di dalam surga.
Sekarang Pak Prabowo mencintai Pak Jokowi. Mana buktinya? Buktinya dia bertekad ingin meneruskan, melanjutkan apa-apa dari kebijakan Pak Jokowi. Kemudian dia mengambil anaknya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden waktu itu, kemudian bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Tapi sekarang ketika Rizik mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Gibran Raka Buming Raka, ini balsit dia. Kalau mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran, atau dia berusaha untuk bagaimana memenjarakan Bapak Presiden kita sebelum Pak Prabowo, yaitu Pak Jokowi, ini cintanya cinta palsu. Ya. Cinta palsu. Dia mau mendukung Prabowo, harus satu paket, karena Pak Prabowo ini jadi presiden satu paket dengan Pak Gibran. Kalau misalnya hanya mendukung Prabowo tapi tidak mendukung wapresnya, atau secara tidak langsung dia tidak mendukung program-program yang ingin dilaksanakan oleh Prabowo, yaitu dalam hal-hal yang terkait dengan kebijakan Bapak Jokowi sebelumnya yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo, saya kira ini hanya ingin mengadu domba itu, dan saya yakin apa yang dilakukan Rizik Syihab tidak akan berhasil. Prabowo tidaklah bodoh untuk mengikuti apa yang diinginkan Rizik Syihab untuk membuat jarak antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Tidak akan pernah berhasil. Ya. Baik. Mau lanjutkan dulu atau ya Imat atau bagaimana? Kemudian ada satu lagi tentang bagaimana Rizik Syihab mengatakan Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina agar pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atas, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Bahlawi. Ya. Kalau orang tuh yang dekat itu di Tarim. Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Housi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Housi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Bahlawi yang mau membantu Palestina? Adakah Bahlawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Bahlawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihader ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj, dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, bin Syihab, bin Yahya, dan lain sebagainya saja. Ya. Baik. Betul. Ya, saya juga setuju itu ya. Buka aja pendaftaran, tapi
diberi contoh dulu, yaitu dari golongan Ba'alwi, bin Smith, Rizik Syihab, dan lain sebagainya. Karena mereka yang memberikan gagasan, maka mereka yang harus memberikan teladan terlebih dahulu di dalam implementasinya. Setuju saya, ya Iman. Kalau perlu semuanya ya Iman. Mungkin Selain itu kan itu Mas Rifki, boleh juga enggak? Ba'alwi kan belum Gimana? merasakan melawan penjajah Iya. di Indonesia ini. Hutang Ba'alwi di zaman kolonial suruh ke Palestina, semua Ba'alwi. Ya Iman, itu mukibin Ba'alwi itu boleh dikirim juga apa tidak usah juga? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Cukup 6 saudara kami yang mati gara-gara Rizik Syihab. Tidak boleh ada lagi tambah saudara-saudara saya dari anak-anak Nusantara yang mati konyol. Baik. Berarti khusus Ba'alwi. Khusus Gitu ya? Ba'alwi. Oke, baik. Jadi Monggo, walaupun Ba'alwi. mukibin itu mendaftarkan diri, Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden wajib untuk melarang mukibin itu ikut. Karena mereka hanya terdoktrin, mereka adalah saudara saya, mereka adalah yang saya cintai. Tidak boleh mereka mati konyol hanya untuk menuruti Rizik Syihab. Baik, selamat datang pada Gus Fuad. Selamat bergabung. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang Reuni 212, gerombolan para munafikun cucu Yuya Dukan Fir'aun ini, Gus Fuad. Barangkali Gus Fuad ada yang mau disamber atau mau dikomentari tentang Reuni 212 itu, Gus Fuad. Ya, jadi kalau kata si Sero itu, kalau kita mau mengetahui siapa pembunuhnya, maka lihat saja siapa yang diuntungkan. Kalau saya melihat di Rizik Syihab, itu kalau dia bicara tentang syariat Islam segala macam, itu kan dia sedang menipu, mengelabui umat Islam yang mayoritas di Indonesia untuk mengikuti apa yang dia mau. Karena kalau kita konsisten dengan apa itu tafsir Islam, tafsir Al-Quran, tafsir hadis yang normal, maka Pancasila itu adalah sesuai Quran, hadis, dan syariat Islam. Tapi kan Rizik itu ada yang menyuruh. Yang menyuruh Rizik itu kira-kira siapa? Ya kira-kira dari pergerakan Rizik Syihab itu siapa yang diuntungkan? Kalau kita perhatikan ya yang diuntungkan dari pergerakan Rizik Syihab dan kawan-kawan HTI dan kawan-kawan itu kan kelompok barat, blok barat. Jadi ya pantas kalau saya menuduh Rizik Syihab itu ya kemungkinan agen intelijen Inggris, kemungkinan agen intelijen Mossad, kemungkinan dia anggota CIA gitu. Atau kemungkinan dia itu cuma agen salah satu blok barat itu. Artinya dia itu ya cuma preman pinggir jalan aja yang digerakkan oleh kepentingan blok barat. Nah, tujuannya kan sebenarnya satu. Agen kaki 5, Kiai. Iya, agen kaki 5 gitu. Tujuannya itu kan cuma satu aja. Mendistrust pemerintahan kita. Mengadu domba misalnya untuk konteks sekarang ini mengadu domba antara presiden dan wapres. Gitu. Kemudian apalagi yang dia itu membenturkan Pancasila dengan Al-Quran misalnya. Nah, ini semuanya kan sebenarnya itu hanya menciptakan distrust, untuk menciptakan syukur-syukur menjadi chaos gitu. Yang itu nanti kepentingan Barat akan masuk ke situ. Gitu. Kalau Rizik Syihab itu agen Tiongkok kayaknya enggak, agen Rusia juga kayaknya enggak. Gitu. Jadi ya mungkin agen dari agen alias secungoknya gitu. Dan itu ya cocok. Gitu. Ya karena leluhurnya si Rizik Syihab kan juga cuma secungok dari pemerintah kolonial Belanda kan. Ya gitu. Jadi ya bagi kita itu, bagi umat Islam yang nggak usah percayalah sama Rizik. Apalagi kemarin dia masih ngomong juga tentang revolusi akhlak gitu. Memang dia itu munafik. Rizik itu kan munafik. Si munafik itu kan kalau ngomong dia itu dusta. Memang dia sekarang sudah tahu bahwa si marga Syihab itu haplogrupnya G, Gatel, Yahudi, Yuya. Ya kan? Apa pernah dia mendeklar dirinya sebagai bukan keturunan Nabi? Dia sampai hari ini masih
bersikukuh, dia keturunan Nabi, ya Nabi Yuya itu kan sebenarnya.